Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, Bun. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan segala salah dan hilaf wirda ya, Bun. Semoga lebaran ini membawa kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aku selalu dibenci oleh ibu mertuaku tanpa alasan yang jelas, hingga di saat lebaran semuanya terungkap. Saat itu, aku sedang duduk di lantai ruang tamu, menyelesaikan lipatan pakaian anak-anak yang sudah mulai lusuh dan warnanya memudar. Aku mendongak ketika mendengar suara pintu depan terbuka. Suamiku, Mas Arman, masuk dengan langkah sedikit berat. Di tangannya tergantung 2 kantong plastik kresek berwarna hitam yang terlihat penuh. "Mas, apa yang kamu bawa?" tanyaku penasaran, sembari bangkit dan menghampirinya. Mas Arman tersenyum tipis, lalu menyerahkan kantong-kantong itu kepadaku. "Ini, Dek, ada sedikit beras sama rendang. Mas tadi dari rumah Ibu. Tadi malam Mbak Karin datang bawain rendang buat Ibu. Tapi karena Ibu juga lagi masak rendang sendiri buat besok lebaran, rendang yang ada di Mbak Karin akhirnya nggak dimakan semua. Jadi sisa yang ada Ibu kasih ke kita. Tapi cuma segini, soalnya Ibu juga sudah bagi-bagi ke tetangga yang lain." Aku menerima kantong kresek itu tanpa berkata apa-apa. Aku membuka salah satunya dan melihat rendang yang sudah mengeras di dalam wadah plastik. Mungkin ini memang benar-benar sisa yang sudah ditinggalkan. Ada sedikit rasa perih yang menyelinap di dalam hatiku, tapi aku segera menahannya. Tidak seharusnya aku merasa marah atau kecewa. Setidaknya masih ada makanan untuk besok. Masih ada yang bisa kami santap di hari lebaran nanti. Bukankah itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali? Aku menatap Mas Arman yang berdiri di hadapanku. Terlihat ragu-ragu untuk berbicara. Aku tahu pasti dia sedang memikirkan sesuatu. "Terus Mas bagaimana? Apa Mas bisa pinjam uang dari Ibu?" tanyaku akhirnya, mencoba mengalihkan pikiranku dari perasaan sedih yang mulai menyusup. Mas Arman menghela nafas panjang, lalu mengusap tengkuknya. "Dek, maaf ya, Mas sudah mencoba bicara sama Ibu, tapi Ibu bilang uangnya sudah habis buat beli keperluan lebaran, jadi Mas nggak bisa pinjam. Artinya, Mas juga nggak bisa beliin lauk tambahan buat besok, apalagi untuk baju lebaran buat anak-anak kita." Aku menunduk. Hatiku terasa semakin berat mendengar kabar itu. "Jadi bagaimana ini, Mas? Aku kasihan sama anak-anak kita. Mereka sudah menunggu-nunggu baju baru buat lebaran." Mas Arman mengusap wajahnya. Terlihat frustasi. "Mas juga sedih, Dek. Mas sudah berusaha semaksimal mungkin. Mas sudah mencoba mencari pinjaman ke teman-teman, tapi tidak ada yang bisa bantu. Mas juga sudah cari kerja ke sana ke sini. Tapi semenjak di PHK sebulan yang lalu, semuanya terasa sulit. Mas seakan mentok di mana-mana. Sekarang kita jalani aja dulu seadanya ya. Untuk buka puasa nanti dan makan besok, kita pakai beras dan rendang ini saja ya. Nanti rendangnya tinggal kamu panaskan lagi. Ya, Dek." Aku hanya bisa mengangguk, menerima kenyataan ini dengan hati yang masih terasa nyeri. "Iya, Mas," sahutku lirih, sembari menerima kantong plastik itu. Sejak Mas Arman terkena PHK sebulan yang lalu, hidup kami semakin sulit. Dia hanya bisa bekerja serabutan, sementara aku baru mulai bekerja di sebuah laundry. Itu pun baru 2 minggu, dan aku belum menerima gaji. Banyak orang yang bertanya kenapa kami begitu kesulitan, padahal Mas Arman baru saja kehilangan pekerjaan. Mereka tidak tahu, selama ini setiap kali suamiku gajian, ibunya selalu meminta bagian. Bukan sedikit,
melainkan sepertiga dari gajinya yang hanya 3 juta rupiah per bulan. Setiap bulan, 1 juta rupiah harus diberikan kepada ibu mertuaku. Sisanya hanya 2 juta rupiah yang harus kami kelola untuk semua kebutuhan. Dari 2 juta itu, aku harus membayar kontrakan sebesar 350 ribu rupiah, cicilan motor 650 ribu, serta kebutuhan sehari-hari. Belum lagi uang jajan untuk kedua anak kami. Beruntung mereka masih sekolah dasar, jadi belum banyak biaya sekolah yang harus kami keluarkan. Namun tetap saja, kami selalu merasa kekurangan. Maaf ya dek, Mas belum bisa bikin kalian bahagia, ucap Mas Arman. Suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku terasa perih. Gak apa-apa Mas, mungkin belum waktunya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa makan daging, meskipun daging sisa. Aku cuma kasihan sama anak-anak kita Mas. Pakaian mereka sudah lusuh semua. Kita kan cuma bisa beli baju setahun sekali. Aku menatap suamiku, berharap ada keajaiban yang datang sebelum esok pagi. Namun aku juga sadar, keajaiban itu mungkin tidak akan datang dalam bentuk baju baru ataupun makanan berlimpah. Mungkin keajaiban itu justru berupa kekuatan untuk tetap bertahan dan bersyukur atas apa yang masih kami miliki. Terima kasih ya dek, kamu memang pengertian. Tapi untuk masalah baju baru, Mas mesti bagaimana lagi dek? Sebab ibu sama kedua saudara Mas tidak memberikan pinjaman uang. Tidak mungkin juga kan Mas mencuri demi membelikan baju baru? Tanya Mas Arman. Aku begitu kaget saat mendengar suamiku berkata demikian. Karena aku juga tidak mau kalau sampai suamiku menjadi seorang maling. Na'udzubillah min zalik. Astagfirullah Mas, amit-amit jangan sampai seperti itu Mas, sahutku. Nah makanya dek, tapi kamu gak usah khawatir. Tadi Mbak Karin memberikan pakaian bekas anak-anaknya yang masih lumayan bagus serta masih layak untuk dipakai. Karena katanya walaupun membelinya setahun yang lalu, tetapi pakaian tersebut hanya baru dipakai 3 kali. Sebab katanya pakaian tersebut sudah gak muat. Makanya ia membawanya buat anak kita. Coba deh kamu lihat dek, pinta Mas Arman, sambil memberikan kresek hitam yang lain di bawahnya. Aku pun menerimanya. Aku segera membuka kresek tersebut dan mengeluarkan isinya. Pakaiannya memang masih ada yang bagus. Tinggal aku gosok saja nantinya. Beruntung anak Mbak Karin dan anak-anakku umurnya tidak terlalu jauh. Jadi pakaian mereka bisa turun ke anak kami. Alhamdulillah ya Mas, akhirnya mereka bisa memakai baju baru, walaupun itu bekas kakak sepupunya. Kita juga bisa menyediakan makan di hari istimewa besok ya Mas, walaupun dengan rendang sisa, ucapku. Iya dek, semoga saja jika kita banyak bersyukur, nanti Allah akan memberikan rezeki yang lebih untuk kita, sahut Mas Arman. Setelah itu aku menyimpan pakaian tersebut ke dalam keranjang yang ada di atas meja tempat menggosok baju. Kemudian aku pergi ke dapur untuk memanaskan rendang pemberian ibu mertuaku tersebut. Rendang tersebut segera aku masukkan ke dalam wajan. Lalu aku panaskan. Lumayan dagingnya masih ada 10 potong yang masih utuh. Sisanya sudah hancur. Aku pun membagi 2 rendang tersebut. Buat buka puasa sekarang dan buat besok sehabis pulang dari masjid. Di dalam toples pun tidak ada kue apapun. Hanya ada 1 kotak kue stik pemberian pemilik kontrakan, serta sebotol sirup yang aku simpan tanpa sepengetahuan kedua anakku. Karena kalau aku tidak menyimpannya, pastinya kedua anakku akan merengek minta dibuka, dan pas waktunya kami tidak memiliki apa-apa. Bukan tanpa sebab aku seperti itu. Sebab jika lebaran tiba, anak-anakku tidak harus melongo melihat anak-anak tetangga memakan kue dan minum sirup, karena kita juga memilikinya walaupun sedikit. Arman, Nadira, ternyata kalian sudah datang ya? Ternyata kalian datang juga.
Kirain kalian gak akan datang ke sini karena tidak ada yang kalian bawa untuk ibu, kata Mbak Karin, kakak Mas Arman. Iya Mbak, terkadang aku tidak habis pikir sama kehidupan Mas Arman. Kok tambah kesini tambah susah saja ya? Padahal kan mereka itu menikah sudah belasan tahun loh. Sedangkan aku yang baru menikah 3 tahun saja, sudah punya ini dan itu. Timpal Kinan, adik Mas Arman. Mereka berdua memojokkan aku dan Mas Arman karena kemiskinan kami tersebut. Karin, Kinan, kalian jangan seperti itu sama mereka. Mereka juga sama seperti kalian, anak ibu. Jadi biarkan saja mereka datang tidak membawa apa-apa. Sebab ibu mengerti sekali dengan keadaan mereka. Walaupun sebenarnya ibu kecewa kepada Nadira, sebab selama Arman bekerja, dia tidak pernah bisa menyimpan uang, ungkap Ibu Lastri yang merupakan ibu mertuaku. Ya Allah, pintar sekali mertuaku, membuatku terpojok seperti ini. Padahal jika saja uang yang diambil tidak begitu besar olehnya, mungkin aku juga tidak akan seperti ini sekarang, gerutuku. Memang seperti itulah sifat ibu mertuaku. Ia pintar sekali menyembunyikan bangkainya. Ia akan seperti orang tua yang bijaksana jika sedang di hadapan anak-anak sama menantunya. Tetapi jika hanya berdua denganku, ia berubah 180 derajat. Bahkan selama aku menikah dengan Mas Arman, ia pun tidak pernah tahu jika selama ini uang gajinya tersebut diambil 35% oleh ibunya tersebut. Aku juga selama ini terlalu bungkam dengan apa yang diperbuat oleh ibu mertuaku. Bukan tidak mau menceritakan tindakan ibu mertuaku kepada suami. Hanya saja, aku pernah menceritakan semua ini kepada Mas Arman. Tapi sayangnya, dia tidak pernah percaya dengan ucapanku. Ia malah menasehatiku supaya aku jangan pernah menuduh ibunya yang tidak-tidak. Maka selama ini aku selalu menyembunyikan semuanya dari mereka. Aku selalu bersikap biasa-biasa saja di hadapan suami, seakan tidak pernah ada kejadian apapun antara aku dan juga ibu mertuaku. Semoga saja segera ada jalan untuk mengungkapkan semua ini, biar semua tahu dan iparku tidak pernah lagi menyudutkanku. Ih, ibuku ini terlalu baik deh sama orang. Aku makin sayang sama ibu, coba saja jika mertuanya itu orang lain. Aku yakin, jika Mbak Nadira ini sudah diomongin ke sana ke sini, dan aibnya sudah menyebar kemana-mana. Kinan memuji ibunya. Iya dong dek, ibu kita gitu loh, the best banget orangnya. Belum tentu loh, ibunya Nadira juga akan berpikir seperti ibu kita. Mungkin saja selama ini ia tidak pernah bisa nabung karena orang tuanya selalu merongrong dia. Makanya selama bertahun-tahun Arman bekerja, mereka tidak punya tabungan sama sekali, timpal Karin. Mereka terus saja menyalahkanku. Andai saja mereka tahu, jika yang selalu merongrong itu ibu mereka sendiri, apa mereka akan tetap menyalahkanku? Atau berbalik menyalahkan ibu kandung mereka? Semua pertanyaan ini akan terjawab, jika semuanya telah terbongkar. Ibu, Mbak Karin, Kinan, maaf ya, aku datang ke sini hanya dengan tangan kosong. Soalnya keuangan kami benar-benar sedang sulit. Jangankan untuk membelikan buah tangan untuk ibu. Bahkan aku tidak mampu membelikan baju Faiz dan Faza walaupun hanya sepotong, terangku. Iya Bude, Tante, ibu sedang gak punya uang. Aku dan Faza saja sekarang memakai baju bekas Mas Andra dan Mas Dirga. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih ya, ucap Faiz membelaku. Sama-sama Faiz, tapi itu semua salah ibu kamu. Sudah hidup kalian susah, tapi tetap saja ia tidak mau membantu bapak kamu untuk mencari pekerjaan, kata Mbak Karin. Ia berkata seperti itu karena mungkin ia belum tahu kalau aku sudah bekerja di laundry, walaupun belum pernah gajian karena baru 3 minggu bekerja, serta belum waktunya untuk gajian. Ibu tidak diam saja kok di rumah, Tante. Ibu suka bekerja kok di laundry, sahut Faiz lagi.
Ah, yang bener Faiz, kamu nggak lagi bohong kan? Mbak Karin dan Kinan bertanya serempak, seakan kaget dengan apa yang dibicarakan oleh anakku tersebut. Sudah kalian jangan berdebat terus, ini kan lebaran, mendingan sekarang kita maaf-maafan, lalu kita makan bersama, perintah Bu Lastri. Kami pun tidak melanjutkan perdebatan ini, tetapi menuruti perintah mertuaku. Selesai bersalaman, kami semua menuju ke meja yang ada di ruang makan. Nadira, kursinya kan tidak cukup untuk semua orang. Jadi kamu dan kedua anakmu makan di tikar ya, biar Arman makan di meja bareng-bareng sama kami. Tuh, makanannya juga sudah ibu gelar khusus untuk kamu dan juga anak-anakmu. Iya Bu, gak apa-apa kok, sahutku. Hatiku begitu perih saat ibu mertuaku bicara seperti itu. Ibu mertuaku seakan membuang aku dan juga anakku. Ia terlalu ketara membedakan kami. Jika memang ia tidak membedakan kami, seharusnya menyuruh kami semua untuk duduk di tikar. Jika memang kursinya tidak cukup untuk kami semua. Bu, aku mau duduk di tikar saja, bareng sama istri dan anakku juga. Aku tidak tega melihat mereka makan di tikar hanya bertiga, sedangkan aku di meja bareng kalian. Usul Mas Arman. Gak bisa Arman, tikar dan makanan itu sudah ibu persiapkan khusus untuk mereka. Sedangkan untuk kamu, sudah ibu sediakan di meja makan. Tegas Bu Lastri. Memangnya apa bedanya makanan Nadira dengan makanan kita, Bu? Bukannya ibu yang menghidangkan makanan yang sama untuk istri dan juga anakku? Tanya Mas Arman. Rupanya suamiku heran terhadap ibunya sendiri, sebab ia tidak diperkenankan untuk makan bareng dengan istrinya. Aku juga heran kenapa Bu Lastri begitu ngotot, ingin sekali Mas Arman makan di meja makan, sedangkan kami bertiga diharuskan untuk makan di bawah, dengan beralaskan tikar. Ya samalah Arman, pokoknya kamu turuti saja perintah ibu. Itu pun jika kamu masih menganggap ibu sebagai ibumu. Bu Lastri meminta Mas Arman untuk menuruti maunya. Ya sudah Mas, turuti saja maunya ibu. Toh kita kan cuma beda duduk saja, saranku. Ya sudah, ayo kita makan, ajak Mas Arman. Setelah aku menyuruh ia menuruti ibunya, Mas Arman pun mau makan bersama ibu dan juga saudara-saudara lainnya. Aku mengatakan semua itu supaya masalahnya tidak berkelanjutan. Padahal selain hatiku sakit, aku juga merasa heran dengan ibu mertuaku yang seakan memaksa Mas Arman untuk makan di meja yang sama. Apa yang sebenarnya sedang ibu mertuaku rencanakan? Apakah semua ini adalah jebakan untukku? Tapi jika ia memang sedang menjebakku, kenapa anakku juga harus ikut serta? Apa ibu tidak menganggap anakku itu cucunya? Tanyaku dalam hati. Setelah Mas Arman dan yang lainnya mulai makan, aku dan kedua anakku pun duduk di tikar yang sudah ada di hadapan kami. Di atas tikar juga sudah terdapat berbagai makanan yang tersedia. Walaupun serba sedikit dan terbatas, aku pun segera mengambil makanan untuk anakku, berupa ketupat yang sudah dipotong-potong, serta lauk pauknya biar mereka pilih sendiri. Bu, ini kok opornya hanya kaki sama kepala doang? Dagingnya mana ya Bu? Tanya Faza. Anakku yang usianya baru 7 tahun ini dan duduk di kelas 1 sekolah dasar protes tentang makanan yang ada di hadapannya tersebut. Beruntung jarak kami dengan meja makan sekitar 4 meter. Jadi apa yang dibicarakan oleh Faza sepertinya tidak terdengar oleh mereka. Hus dek, kamu ngomongnya jangan kencang-kencang. Sudah makan saja. Mungkin ini rezeki buat kita untuk hari ini. Ujar Faza, yang lebih dewasa pemikirannya. Karena ia sudah 11 tahun dan sekarang sudah kelas 5 SD. Iya nak, apapun rezeki yang kita dapatkan harus kita syukuri, supaya Allah melipat gandakan rezeki kita. Timpalku menasehati anak bungsuku dengan suara pelan dan nyaris berbisik. Anakku hanya merengut saat aku nasehati. Aku pun kini mulai paham dengan maksud dan tujuan mertuaku yang sengaja memisahkan makanan kami. Ternyata inilah maksud dan tujuan ibu mertuaku,
menyuruh Mas Arman makan bersamanya. Karena ternyata Bu Lastri hanya memberikan kaki, leher, dan kepala ayam saja untuk kami. Makanan tersebut adalah makanan yang tidak pernah dimakan oleh mereka. Dan biasanya Bu Lastri akan membuangnya untuk makanan kucing. Sungguh tega sekali Bu Lastri memperlakukan anakku seperti ini. Ia memberikan makan kepada Faiz dan Faza hanya makanan sisa yang tidak ia makan. Jika saja ia memberikan makanan tersebut hanya untukku, mungkin itu sudah biasa. Tapi jika dia melakukannya untuk anakku seperti ini, dia benar-benar ibu mertuaku yang luar biasa kejamnya. Faza juga paham, Bu, kalau apapun rezeki yang kita dapatkan harus disyukuri. Tapi lihat, Bu, Mas Andra dan Mas Dirga makan daging ayam, bukan kaki atau kepala seperti kita. Bukankah kami juga sama, Bu? Sama-sama cucu nenek? Tanya Faza. Ia membandingkan perlakuan Bu Lastri antara makanan anaknya Mbak Karin dengan makanan yang ada di hadapannya. Sudah ya nak, makan saja yang ada. Jika kamu tidak suka, ya ambil airnya saja juga nggak apa-apa kok, pintaku. Iya Bu, sahut anakku. Kemudian Faza makan ketupat hanya dengan air opor, serta dengan bubuk rendang yang sudah seperti bumbu. Faza makan dengan wajah yang terus ditekuk, serta berderai air mata. Aku pun tidak kuasa melihat semua kenyataan ini, hingga air mataku pun tanpa permisi jatuh membasahi pipiku. Untung posisi kami duduk memunggungi mereka, sehingga wajah kami yang sembah pun tidak ketara oleh mereka, yang sedang asik menikmati hidangan Idul Fitri tersebut. Faiz pun ikut terisak, sambil memakan makanan yang ada di atas piringnya. Tadinya aku membayangkan makan ketupat dengan opor dan sambal goreng kentang, serta rendang ini akan begitu nikmat, sebab aku tidak membuatnya. Tetapi ternyata yang aku rasakan malah terasa pahit, sepahit empedu saat melihat kenyataan ini. Dek, kenapa kalian makan sambil nangis? Tanya Mas Arman yang ternyata sudah berada di samping kami. Mungkin saking tidak fokusnya pikiranku, sehingga aku tidak tahu kapan datangnya Mas Arman, dan tahu-tahu sudah ada di sampingku. Mas, kok kamu sudah ada di sini? Memangnya kamu sudah selesai makannya? Tanyaku balik. Belum sih, Dek. Cuma setiap Mas memperhatikan kalian, kok sepertinya ada yang aneh ya sama tingkah kalian. Kalian bertiga makan sambil terus mengusap pipi kalian. Makanya Mas samperin kalian ke sini. Takut kalian ada apa-apa, sahut Mas Arman memberitahu kekhawatirannya. Rupanya suamiku memperhatikan cara kami makan, yang memang sesekali mengusap air mata yang jatuh membasahi pipi. Gak ada apa-apa kok Mas, kami hanya merasa kepedesan saja sama makanannya. Lagian kalian kok lebih sekali sih? Orang makan gak ada yang pedes kok dibilang pedes? Ledek Kinan. Iya nih, bilang saja kalian bertiga itu cari perhatian. Makan saja sambil menangis begitu, timpal Mbak Karin. Mereka berdua malah menyudutkanku, padahal aku sengaja membohongi suamiku karena tidak mau berkata yang sebenarnya. Aku masih menjaga mulut ini, supaya aku tidak berkata sejujurnya kepadanya. Kalau aku menangis karena sakit hati dengan perlakuan ibu mertuaku terhadap aku dan juga anakku. Pak, aku tidak kepedesan kok. Aku menangis karena aku merasa sedih. Asal Bapak tahu ya, kalau nenek memberikan kami makanan yang berbeda dengan makanan yang dimakan oleh Mas Andra dan juga Mas Dirga, ucap Faza. Beda bagaimana maksud kamu, Faza? Kamu jangan mengada-ngada deh. Kamu jangan membuat keributan di rumah nenek, bentak ibu mertuaku. Ia membentak anakku, yang usianya baru 7 tahun, serta sedang mengungkapkan kebenarannya. Aku membiarkan saja. Biarkan saja Faza membongkar semua tabiat buruk ibu mertuaku, dan biar Mas Andra tahu sendiri bagaimana sikap ibunya terhadap kami. Biar semuanya terbongkar di hadapan anak serta menantunya tersebut. Nek, Faza tidak mengada-ngada kok.
Memang benar makanan yang disajikan untuk kami itu berbeda dengan makanan yang nenek berikan kepada Mas Andra dan juga Mas Dirga. Lihat saja, Pak. Jika Bapak tidak percaya sama Faza, baik itu opor, rendang, semuanya itu hanya sisa, Pak. Apa yang bisa kita makan? Nenek berikan itu untuk kami. Asal Bapak tahu saja ya, kami hanya diberi opor yang isinya ceker, leher serta kepala ayam. Bahkan rendangnya pun hanya diberi yang sudah hancur, hingga sudah mirip seperti bumbu. Nenek itu memang tidak menganggap kami itu cucunya, Pak. Makanya perlakuan nenek kepada kami tidak sebaik kepada Mas Andra dan juga Mas Dirga, tutur Faiz. Anak pertamaku mengungkapkan semuanya dengan panjang lebar. Kamu jangan membela adikmu, Faiz. Kamu jangan menambah suasana menjadi tambah kacau. Kalian itu sudah keterlaluan. Kalian berdua memang anak-anak kurang ajar. Kalian berani sekali kepada nenek kalian sendiri. Sifat kalian tidak seperti Andra dan Dirga yang selalu menurut sama nenek. Aku yakin semua ini karena kalian salah didik kan? Sebab kalian memiliki ibu yang tidak berpendidikan. Tudingnya lagi. Ia malah menyalahkanku lagi atas semua yang kedua anakku lakukan. Padahal jika dia memperlakukan kami dengan adil, aku yakin jika semua ini tidak mungkin terjadi. Kedua anakku juga pasti akan sangat hormat kepada neneknya tersebut. Dek, apa benar yang diucapkan oleh Faiz barusan? Mas Arman pun bertanya kepadaku. Mas, gak usah bertanya lagi. Mas bisa cek sendiri kebenarannya. Nanti jika aku banyak bicara, malah dikira menantu yang tidak tahu diri, sahutku. Aku pun meminta Mas Arman untuk membuktikannya sendiri, supaya ia tahu semua kebenarannya tersebut. Aku juga tidak mau lagi menutupinya, sebab jika aku menutupi kelakuan busuk ibu mertuaku, yang ada kedua anakku akan tersakiti hatinya. Jadi biarkan saja semuanya terungkap. Mungkin sudah waktunya juga Mas Arman tahu tentang sifat asli ibunya tersebut. Makanya aku menyuruhnya untuk mengecek makanan yang disuguhkan oleh ibu mertuaku untuk kami. Mas Arman pun menurutinya. Ia mengecek semua makanan yang terhidang di hadapan kami, mulai dari opor hingga rendang, yang menurut Faiz berbeda dengan apa yang Mas Arman dan yang lainnya makan. Astagfirullah, Bu. Kok ibu tega sekali sih memberikan semua ini kepada anak dan istriku? Pantas saja jika tadi ibu ngotot meminta aku untuk makan bareng sama ibu. Ternyata karena ibu menyiapkan makanan seperti ini untuk anak dan istriku. Aku tidak menyangka, Bu. Ternyata ibu jahat sekali kepada keluargaku. Jangan-jangan benar ya apa yang pernah Nadira bilang tentang ibu yang selalu meminta jatah bulanan lebih. Sehingga sampai saat ini kami tidak pernah punya tabungan sepeser pun, cecar Mas Arman. Arman, maksud kamu apa? Kok kamu bawa-bawa ibu? Mengatakan kalau ibu meminta uang lebih itu bagaimana? Coba jelaskan kepada Mbak. Jangan sampai kamu hanya kena fitnah istrimu saja, pinta Mbak Karin. Iya Mas Arman, jangan sampai kamu menyesal karena telah membuat hati ibu terluka. Jangan karena cinta membuat kamu menjadi buta, Mas, hingga tega menuduh orang tuamu seperti itu, timpal Kinan. Kedua saudara tersebut menyudutkan suamiku, yang menurut mereka terhasut perkataanku. Sudahlah, Nak. Biarkan saja Arman dan kedua anaknya menyudutkan ibu. Mereka sudah dicuci otaknya oleh Nadira. Biarkan mereka mau berbuat apa. Biarkan Nadira merasakan puas sekalian, karena ia telah membuat Arman melawan terhadap ibunya. Bu Lasti berkata pasrah, seolah ia begitu terpuruk dengan apa yang dilakukan oleh anak dan serta suamiku. Bu, maaf ya, bukannya hari ini itu hari Lebaran. Aku dan anakku datang ke sini mau bersilaturahmi terhadap ibu yang merupakan orang tua suamiku. Aku itu datang ke sini tidak ada niat jahat sekalipun terhadap ibu ataupun siapapun. Tapi kenapa ibu selalu seperti ini terhadap kami? Ibu selalu memojokkanku, menuduhku berbuat kejam terhadap ibu. Padahal kapan aku berbuat demikian, Bu? Bukankah selama ini justru ibu yang selalu berbuat zolim terhadapku? Tanyaku. Aku harap ibu segera sadar dengan kesalahan ibu.
Mumpung hari ini hari yang baik. Lebih baik sekarang ibu jujur saja sama semua anak ibu. Jujur dengan apa yang selalu ibu lakukan terhadapku. Jadi ibu tidak usah berpura-pura lagi sekarang. Tapi maaf ya Bu, aku bukan bermaksud mau mengumbar kejelekan ibu. Tapi semua ini terjadi karena kesalahan ibu sendiri. Coba saja tadi ibu tidak membedakan makanan kami. Pasti semua kebusukan ibu selama ini belum terbongkar saat ini. Ayo Bu, lebih baik ibu jujur saja sekarang. Desaku kemudian. Aku panjang lebar mengutarakan isi hatiku di hadapan suamiku dan keluarganya. Aku pun meminta kepada ibu mertuaku supaya ia terus terang di hadapan kami semua tentang apa yang sebenarnya ia lakukan kepadaku. Memangnya apa yang ibu lakukan sama kamu, Nadira? Sampai-sampai ibu harus berterus terang sama anak-anakku segala. Kamu juga sudah berani ya menyuruhku untuk mengakui kesalahan yang tidak pernah aku lakukan. Apa kamu gak takut kualat? Tanya Bu Lastri. Iya nih, kamu itu sembarangan banget Nadira. Nuduh ibuku yang macam-macam, bela Mbak Karin. Mas Arman, kamu jadi suami itu ajarin dong istrimu. Jangan sampai menuduh orang tua sembarangan. Apalagi ini ibumu loh, orang tua kita. Timpal Kinan. Kedua adik kakak itu membela Bu Lastri yang merupakan ibunya. Bu Lastri juga malah berkelit. Ia tidak mau mengakui kesalahannya. Bu, kenapa ibu bicara seperti itu? Apa ibu tidak ingat jika ibu meminta uang bulanan lebih dariku? Padahal ibu juga tahu kan, kalau Mas Arman hanya memberi jatah ibu itu cuma 300.000 rupiah per bulannya. Karena gaji Mas Arman juga tidak besar. Tapi kenapa ibu tega meminta tambahan uang lagi, hingga ibu selalu kasar kepadaku jika aku tidak memberikannya. Hingga setiap bulannya, ibu selalu meminta jatah 1 juta rupiah, tidak boleh kurang sepeser pun. Padahal dengan ibu mengambil uang 1 juta rupiah itu, sisa uang yang aku punya hanya 2 juta saja. Dengan itu aku harus begitu berhati-hati membelanjakan uang tersebut, supaya cukup untuk 1 bulan. Jadi jangankan bisa menabung, Bu. Buat makan kami saja itu pas-pasan. Tapi kenapa ibu selalu bilang kalau aku ini seorang istri yang tidak pandai mengatur keuangan? Padahal jika ibu tidak seperti itu, aku bisa loh setiap bulan menabung, ungkapku sambil berhenti dulu bicara untuk mengambil nafas. Setelah itu aku kembali mengeluarkan unek-unekku. Maaf ya Bu, jika aku harus mengatakan ini semua, sebab aku sudah bosan. Selalu saja disalahkan dan dipojokkan oleh ibu dan juga anak-anak ibu. Padahal aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengatur keuangan dengan sisa uang tersebut. Sekarang aku mau tanya sama ibu, kenapa sih ibu selalu saja tidak suka kepadaku? Padahal aku sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga ini. Apa karena aku dari keluarga yang tidak mampu, sehingga ibu selalu saja membenciku? Asal ibu tahu saja ya, belum tentu loh, perempuan di luaran sana ada yang bisa sepertiku dan tahan dengan semua perlakuan ibu. Aku yakin mereka belum tentu bisa sabar sepertiku, menahan semua ini seorang diri. Jika memang alasannya karena aku miskin dan karena berasal dari kampung, kenapa ibu menyetujui dan menghadirinya saat pernikahan kami? Tanyaku setelah aku bertutur panjang lebar. Aku pun menanyakan alasannya. Kenapa ibu mertuaku selalu jahat kepadaku? Aku ingin tahu dari mulutnya sendiri. Aku ingin tahu dari mulutnya langsung. Alasan ia begitu membenciku. Padahal selama ini aku tidak pernah berbuat jahat kepadanya. Walaupun ia selalu jahat kepadaku, tetapi tidak pernah sekalipun aku membalasnya. Tapi entah kenapa, dia selalu saja membenciku. Bu, ayo jawab pertanyaan Nadira. Ia itu sedang bertanya sama ibu, serta aku juga ingin tahu alasan ibu. Kenapa sampai ibu berbuat zolim seperti itu? Jujur ya Bu, kalau saja Faiz dan Faza tidak protes, aku pasti tidak akan tahu jika ibu tega berbuat seperti itu terhadap mereka. Karena selama ini, Nadira tidak pernah bercerita apapun kepadaku. Mungkin karena dulu aku mengabaikannya saat ia menceritakan perihal uang bulanan tersebut.
Makanya ia tidak pernah bercerita apapun lagi. Jadi aku mau ibu berkata sejujurnya sekarang di hadapan kami, desak Mas Arman kepada ibunya. Mas Arman, kamu jangan ikut-ikutan mendesak ibu seperti itu. Lihat, ibu sampai menangis begini karena mendengar perkataan kamu dan juga Mbak Nadira yang terlalu kasar menurutku. Kalian itu yang bener dong kalau bicara sama orang tua. Jangan pernah berkata dengan tegangan tinggi seperti itu, protes Kinan. Iya Arman, Nadira, kalian itu bicaranya berlebihan, sehingga membuat ibu menangis seperti itu, timpal Mbak Karin. Kinan dan Mbak Karin membela ibunya, padahal sudah ada bukti jika ibunya bersalah. Aku jadi berpikir, apa mereka juga mengetahuinya tentang perbuatan ibunya itu yang selalu membeda-bedakanku dan juga anakku. Jika iya, ternyata keluarga suamiku benar-benar keterlaluan. Maaf ya Kinan, Mbak Karin, aku tidak bermaksud untuk berkata kasar ataupun bagaimana. Aku hanya bertanya tentang semua perlakuan ibu kepadaku dan juga anak-anakku. Jika aku dan anakku salah, kami kan bisa introspeksi diri, sahutku membela diri. Iya benar tuh apa yang dikatakan oleh Nadira. Lagian ya, gak ada tuh perkataan kami yang kasar, hanya saja sedikit memaksa. Tapi itu menurutku wajar saja. Orang kami mau mendengar alasan ibu. Kenapa dia berbuat seperti itu kepada kami? Kenapa dia berbuat seperti itu kepada anak dan istriku? Timpal Mas Arman. Ia ternyata membelaku di hadapan keluarganya. Rupanya Mas Arman menyetujui dengan apa yang aku lakukan. Karena memang bukan aku yang memulai semua ini. Tetapi aku hanya membela diri yang direndahkan di keluarganya. Aku juga harus menanyakan alasannya. Kenapa ibu mertuaku melakukan itu semua? Sudah. Apa-apaan sih kalian ini? Suasana lebaran kok malah saling menyalahkan? Tegur Mas Tommy, suami Mbak Karin. Iya nih, nanti hilang loh pahala puasa kita yang kita jalani selama 1 bulan. Jika kalian terus saja seperti itu, lebih baik kalian bermaaf-maafan daripada saling menyalahkan. Timpal Heri, suami Kinan. Mereka mengomentari sikap kami yang menurutnya tidak pantas. Saat suasana lebaran seperti ini, aku merasa tersentil dengan ucapan kedua ipar suamiku itu karena ucapan mereka memang benar. Karin, Kinan, daripada si Nadira dan anak-anaknya membuat darah tinggi ibu kambuh, ibu minta kalian untuk usir saja mereka dari sini. Pinta ibu mertuaku. Bu, jadi ibu mau mengusir anak dan istriku? Mas Arman bertanya kepada ibunya. Iya Arman, ibu mengusir mereka karena dengan kedatangan mereka bertiga membuat ibu menjadi pusing begini, sahut Bu Lastri. Bu Lastri menjawab pertanyaan Mas Arman, jika dia memang tidak mengharapkan kedatanganku dan juga kedua anakku. Karena menurut Bu Lastri, kedatanganku dan juga anakku hanya membuat pusing dirinya saja. Betapa pedihnya hati ini saat mendengar penuturan ibu mertuaku. Padahal aku datang hanya ingin bersilaturahmi. Aku juga tidak ada niatan untuk membongkar kelakuan ibu mertuaku. Jika saja Bu Lastri sendiri tidak memberikan makanan yang tidak layak untuk aku dan juga anak-anakku. Sehingga Faza dan Faiz memprotes neneknya tersebut. Bu, memangnya apa kesalahan mereka sehingga ibu begitu membenci mereka? Tidak mungkin kan ibu bersikap seperti ini jika memang tidak ada alasannya? Ada asap pasti ada api kan Bu? Jadi ceritakan alasannya Bu, tanya Mas Arman terus meminta penjelasan. Ah, sudahlah Arman, ibu pusing. Ibu gak mau lagi mengurusi urusan seperti ini. Suruh saja mereka pergi. Malas ibu melihat mereka semua, sahut Bu Lastri kembali meminta kami diusir. Ya sudah Mas, tidak perlu kamu memaksa ibu. Lebih baik aku dan anak-anakku pergi saja dari rumah ini, ujarku. Aku meminta Mas Arman untuk tidak memperpanjang masalah dengan terus meminta jawaban Bu Lastri. Aku malas jika harus terus berada di posisi seperti ini. Jadi lebih baik aku pergi daripada terus-menerus mendengar perkataan yang menyudutkanku. Bagus, jika kamu sadar diri Nadira, silahkan kamu pergi saja dari rumahku. Bawa sekalian tuh anak-anakmu.
karena pintu rumahku masih terbuka lebar untuk kalian keluar, usir Bu Lastri. Bu, jika memang ibu tidak mengharapkan kehadiran anak dan istriku di sini, maka maafkan aku karena aku juga akan pergi dari sini. Pamit Mas Arman. Arman, silahkan saja kamu keluar dari rumah ini. Maka kamu akan ibu coret dari daftar penerimaan warisan ibu, ancam Bu Lastri. Bu Lastri mengancam Mas Arman supaya ia tidak ikut pergi bersamaku. Aku tidak tahu sikap Mas Arman akan bagaimana sekarang. Apa dia akan pulang bersamaku atau dia akan tetap di rumah orang tuanya? Heh Nadira, ngapain kamu masih di sini? Ayo, kamu pergi sekarang juga dari sini. Tapi biarkan Arman tetap di sini, perintah Mbak Karin. Bu, ayo kita pergi saja. Percuma kita di sini karena mereka tidak menginginkan kehadiran kita, ajak Faiz. Iya Bu, ayo kita pergi, timpal Faza. Kedua anakku mengajakku untuk pergi, meninggalkan rumah neneknya. Bahkan mereka menarik tanganku dengan kencang untuk segera pergi dari rumah neneknya tersebut. Aku pun mengikuti keinginan anakku, tanpa lupa mengucapkan salam. Tunggu Dek, jangan pergi dulu, teriak Mas Arman. Padahal aku baru saja mau keluar dari ruang makan, tetapi Mas Arman malah menyuruhku untuk berhenti. Aku pun menghentikan langkahku, kemudian berbalik ke arah suara suamiku. Memangnya ada apa lagi, Mas? Anak-anak sudah mengajakku untuk pergi, tanyaku. Iya, Dek, Mas tahu dan melihat dengan mata kepala Mas sendiri kalau anak-anak yang ajak. Tapi jangan tinggalin Mas sendirian di sini dong, Dek. Karena Mas mau ikut sama kalian. Apa kalian tega meninggalkan Mas sendirian di sini? Mas Arman malah berbalik tanya kepada aku dan kedua anakku. Ya enggak dong, Pak. Tapi tadi Uwak Karin bilang katanya kami harus meninggalkan Bapak di sini. Makanya kami tidak mengajak Bapak, sahut Faiz. Ia menjawab pertanyaan bapaknya, yang memang kenyataannya seperti itu. Ya sudah, ayo kita pergi saja, ajak Mas Arman. Ayo Pak, sahut kedua anakku serempak. Arman, mau kemana kamu? Apa kamu tidak takut dengan ancaman ibu? Tanya Bu Lastri. Ia bertanya kepada Mas Arman menghampiri kami. Ia kembali mengingatkan Mas Arman tentang ancamannya tersebut jika ia pergi dari rumah ini sekarang. Maaf ya Bu, aku harus memilih keluargaku, karena kebahagiaan itu tidak melulu karena harta, apalagi harta warisan. Memang benar, hidup perlu uang, tapi tidak perlu mengorbankan keluarga, Bu. Insya Allah tanpa warisan dari ibu pun, kami akan bisa hidup dengan usaha kami sendiri. Maaf ya, Bu, aku bukan mau menjadi anak yang membangkang terhadap ibu. Hanya saja saat ini, ibu sedang berada di jalan yang salah. Ibu membenci Nadira tanpa alasan yang jelas, padahal Nadira tidak pernah berbuat jahat sama ibu. Sekali lagi, Arman minta maaf ya, Bu. Mas Arman kembali meminta maaf kepada ibunya, setelah ia mengungkapkan semua isi hatinya. Arman, kamu jangan bodoh. Masa iya kamu malah mau melepas warisan? Padahal jatah warisan untuk kamu itu 2 kali lipat loh, dari aku dan juga Kinan, bujuk Mbak Karin. Benar tuh apa yang dikatakan sama Mbak Karin. Apa nggak sayang meninggalkannya? Tanya Kinan. Ia membela perkataan mbaknya. Mereka berdua membujuk Mas Arman supaya ia tidak pergi bersamaku. Bagiku tidak masalah. Jika memang Mas Arman mau meninggalkanku, aku juga tidak akan mengemis supaya suamiku memilihku. Aku hanya membiarkannya saja. Ia mengikuti hati nuraninya. Sebab dia juga bukan anak kecil lagi yang harus diberitahukan arah langkah yang benar. Jadi aku hanya bisa berdoa supaya Mas Arman bisa memilihnya dengan tepat. Maaf ya Mbak, Kinan, aku memilih keluargaku karena terbukti kalau Nadira tidak terbukti bersalah. Bahkan ibu pun tidak bisa membuktikan kesalahan istriku atau mau memberitahukan alasannya kenapa dia membenci Nadira. Mas Arman bersikukuh dengan pendiriannya. Ia tetap beralasan jika aku tidak bersalah dalam hal ini. Makanya dia berani membelaku. Sungguh suami yang bijaksana Mas Arman ini.
membuatku semakin sayang kepadanya. Ternyata dia tidak silau harta, padahal harta Bu Lastri itu lumayan banyak dan bisa membuat dia tidak harus bersusah payah lagi seperti saat ini. Bu Lastri memiliki sawah dan kebun yang cukup luas sekitar 1 hektar yang ia sewakan kepada petani. Ia juga punya rumah dengan tanah yang cukup luas, yaitu 1/2 hektar, yang ada kolam ikannya di belakang rumah. Jadi total keseluruhan tanah Bu Lastri itu sekitar 1,5 hektar. Mana aku tidak percaya saat Mas Arman bilang kalau ibunya tidak punya uang, ketika dia akan meminjam uang buat membeli baju anak-anakku tersebut. Baiklah Arman, jika kamu memang ingin tahu dan memaksa ibu, kenapa ibu tidak menyukai istrimu itu? Kamu ingin tahu kan alasannya? Tanya ibu mertuaku. Iya Bu, aku ingin tahu alasannya. Karena selama ini yang aku lihat, Nadira selalu baik terhadap ibu, jawab Mas Arman. Baiklah Arman, Nadira, ibu akan menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi dan mengapa ibu terpaksa membencimu, kata ibu. Suara lirih namun penuh kepedihan. Ibu masih ingat betul, waktu itu Kinan berusia 10 tahun, Arman masih 5 tahun, dan Karin baru 1 tahun. Rumah tangga yang ibu kira sempurna ternyata hanya ilusi. Ayah kalian yang ibu kira setia ternyata memiliki hubungan terlarang dengan seorang janda muda di desa sebelah. Ibu mulai curiga saat gaji ayah kalian tiba-tiba sering berkurang. Awalnya ibu mencoba berpikir positif. Mungkin ada pengeluaran mendesak yang ibu tidak ketahui. Namun kecurigaan ibu semakin menjadi saat suatu hari ibu melihatnya berbicara di telepon dengan suara lembut yang tidak pernah ibu dengar sebelumnya. Aku akan mengirimkan uang lebih banyak bulan depan. Jangan khawatir, aku akan selalu menafkahimu, kata ayah kalian saat itu. Hati ini terasa hancur, tapi ibu masih berharap ibu salah dengar. Harapan itu sirna saat teman ibu menunjukkan sebuah foto-foto yang menjadikan bukti tak terbantahkan. Ayah kalian sedang berada di sebuah supermarket, membelikan berbagai keperluan rumah tangga untuk wanita itu. Dia bahkan nampak begitu perhatian, memilih barang-barang dengan detail seolah itu keluarganya sendiri. Dada ibu terasa sesak. Ibu ingin marah, tapi tubuh ibu membeku dalam keheningan yang menyakitkan. Tidak cukup dengan itu, ibu mendapat kabar yang lebih menyayat hati. Wanita itu hamil, dan kemungkinan besar ayah kalian adalah ayah dari anak yang dikandungnya. Ibu merasa dipermalukan, dihianati, dan yang lebih menyakitkan, ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Mbak Kinan yang sudah tidak bisa menahan emosinya pun akhirnya bersuara. Apa semua itu benar, Bu? Ayah tega melakukan itu. Ibu mengangguk pelan, menahan tangis yang sudah terlalu sering tertahan. Ibu yakin, Nak, banyak kejanggalan yang ibu abaikan selama ini. Hingga akhirnya ibu sendiri menyaksikan sesuatu yang tidak mungkin ibu lupakan. Saat itu, ibu sedang menyuapi Karin makan ketika tiba-tiba telepon berdering. Suara di seberang sana membuat tubuh ibu langsung bergetar. Itu telepon dari kepolisian. Mereka memberi kabar bahwa ayah kalian mengalami kecelakaan dan dalam kondisi kritis. Ibu segera bergegas ke rumah sakit dengan jantung yang berdebar. Di IGD, ibu melihat suamiku terbaring dengan selang dan alat bantu pernafasan. Namun yang lebih menyakitkan lagi adalah fakta bahwa dia tidak sendirian. Dia mengalami kecelakaan bersama seorang wanita yang sedang dalam proses melahirkan, dan wanita itu adalah gundiknya. Ibu bertanya kepada perawat, dan mereka membenarkan bahwa wanita itu hampir melahirkan di dalam mobil sebelum kecelakaan terjadi. Mereka mengatakan bahwa ayah kalian kemungkinan besar sedang berusaha membawanya ke rumah sakit. Ibu tidak tahu apakah ibu harus marah, sedih, atau justru merasa puas karena akhirnya kebenaran telah terungkap. Saat itu ibu hanya bisa diam, mencoba menenangkan diri ibu. Ibu tidak masuk ke ruang bersalin tempat wanita itu berada. Ibu tidak ingin melihatnya,
tidak ingin mengetahui lebih lanjut tentang bayi yang dilahirkannya. Namun tidak lama kemudian, ibu mendengar kabar yang tidak terduga. Ayah kalian tidak bisa diselamatkan. Ibu tak menangis, tidak seperti istri yang lain yang mungkin akan meratapi kehilangan suaminya. Tidak, ibu hanya merasa kosong. Dalam hati, ibu berpikir bahwa ini adalah karma. Tuhan telah memberikan ibu keadilan dengan caranya sendiri. Ibu tidak peduli lagi. Bahkan saat pemakamannya, ibu tidak merasakan kesedihan yang mendalam. Hati ibu sudah mati rasa. Namun kebencian dalam hati ibu masih membara. Ibu ingin membalas wanita itu. Ingin dia merasakan kepedihan yang sama seperti yang dia sebabkan pada ibu. Ibu mencoba mencari keberadaannya di rumah sakit. Namun dia sudah pulang bersama keluarganya. Saat itulah ibu berjanji pada diri ibu sendiri. Ibu tidak akan pernah memaafkan wanita itu. Mas Arman menatap ibunya dengan mata membelalak. Lantas apa hubungannya dengan istriku Nadira, Bu? Mengapa ibu begitu membencinya? Ibu menarik nafas panjang sebelum menjawab dengan suara dingin. Karena pelakor itu wanita yang telah menghancurkan keluarga kita, bernama Lili Setiawati, dan dia adalah adik dari ibumu, Nadira. Ruangan seketika sunyi. Semua mata membelalak dalam keterkejutan yang luar biasa. Aku merasakan tubuhku melemas. Itu tidak mungkin, bukan? Tidak, bisikku lemah. Namun ibu melanjutkan dengan tatapan penuh kebencian. Saat acara pernikahan kalian, ibu melihatnya, ibu mengenali wajahnya. Meskipun dia mungkin tidak mengenali ibu tidak mungkin salah. Wajah Nadira begitu mirip dengannya. Bahkan kedua anak kalian, Arman. Setiap kali ibu melihat mereka, ibu selalu teringat akan wanita itu. Itulah mengapa ibu membencinya. Ibu tidak ingin melihatnya di rumah ini. Aku merasa dadaku sesak. Air mataku mengalir begitu deras. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi suaraku tercekat. Tapi Bu, Nadira tidak tahu apa-apa, kata Mas Arman mencoba membela. Tidak peduli, bagi ibu dia sama saja. Ibu sudah membenci keluarganya. Aku sudah terlalu membenci istrimu, Arman. Bentaknya, dengan suara bergetar penuh kemarahan. Aku mencoba membuka mulut, tetapi sebelum aku sempat berkata apapun, ibu sudah berteriak. Diam kamu, Nadira. Pergi kamu dari sini. Aku muak melihatmu. Namun sebelum aku sempat melangkah, pintu tiba-tiba terbuka. Sosok Om Anas, adik dari almarhum ayah mertuaku, muncul dengan wajah tegang. Mbak Lastri, tolong dengarkan aku, Mbak. Aku akan mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Semua mata tertuju padanya. Ketegangan di ruangan semakin terasa ketika di belakangnya muncul ayah dan ibuku, serta seseorang yang membuat semua orang terkejut. Tante Lilis. Anas, apa maksudmu membawa pelakor biadab itu ke sini? Ibu langsung berteriak. Mbak Lastri, beri sedikit waktu untukku menjelaskan semua ini, Mbak, kata Om Anas dengan suara pelan, mencoba menenangkan suasana yang semakin mencekam. Mbak, izinkan aku untuk menceritakan semuanya, Mbak, tambah Tante Lilis dengan suara bergetar. Ia menundukkan kepalanya, seolah merasa bersalah atas semua yang telah terjadi, meski ia tahu dirinya tidak bersalah. Mbak Kinan yang sejak tadi hanya menyaksikan ibunya menangis sesenggukan, akhirnya berkata, Baiklah, Om. Ceritakan saja semuanya. Aku tidak sanggup lagi melihat ibuku seperti ini. Suasana begitu hening. Semua orang menatap Om Anas dengan penuh tanya. Sementara ibu mertuaku hanya bisa terisak. Tangannya mengepal erat seakan menahan amarah dan kesedihan yang berkecamuk di dadanya. Jadi begini, Mbak Lastri dan semuanya. Mungkin ini adalah sebuah kesalahpahaman yang belum sempat abangku, suami dari Mbak Lastri, sampaikan sebelum ia meninggal dunia. Nafas panjang ditarik oleh Om Anas untuk melanjutkan. Iya benar,
Mbak Lilis adalah wanita yang saat itu berada satu mobil dengan almarhum Bang Harun. Namun perlu Mbak Lastri dan semuanya ketahui, kabar yang beredar bahwa abangku meninggal dunia karena karma perselingkuhan itu tidak benar. Ibu mertuaku tersentak. Terus kenapa wanita itu bersama suamiku saat kecelakaan? Kalau bukan selingkuhannya, lalu siapa dia baginya? Tanyanya dengan suara bergetar. Matanya menatap tajam ke arah Om Anas dan Tante Lilis. Tante Lilis menelan ludah, lalu berkata pelan, "Jadi begini, Mbak. Sebelumnya aku ingin meminta maaf karena telah membiarkan kesalahpahaman ini berjalan bertahun-tahun. Aku memang salah, Mbak. Aku juga baru tahu semua ini setelah aku bertemu dengan Mas Anas beberapa bulan yang lalu. Aku benar-benar kehilangan kontak dengan keluarga ini. Aku tidak menyangka kesalahpahaman ini menjadi luka yang terus membesar. Aku memang sedang bersama suami Mbak Lastri saat kecelakaan itu, tapi bukan karena aku adalah selingkuhannya, Mbak." Lanjutnya, kini suaranya sedikit lebih tegas. "Mas Harun berada di sana karena ingin membalas budi kepada almarhum suamiku, yang saat itu baru saja meninggal dunia." Bu Lastri mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Om Anas melanjutkan. "Setelah penguburan suaminya, Mas Harun datang dan memberikan bantuan kepada Mbak Lilis karena ia merasa berhutang budi. Suaminya Lilis adalah orang yang telah mengangkat derajat Mas Harun. Jabatan manajer yang selama ini Mas Harun pegang, semua itu berkat bantuan dari almarhum suaminya Lilis. Bahkan saat Mbak Lasti dan keluarganya masih hidup dalam kesulitan ekonomi, almarhum suaminya Lilislah yang membantu perekonomian kalian." Bu Lastri terbelalak. "Tidak, ini tidak mungkin. Suamiku tidak pernah mengatakan hal itu kepadaku." Suaranya tercekat. "Itulah kesalahannya, Mbak," lanjut Tante Lilis dengan lirih. "Mas Harun tidak pernah menceritakan apapun tentang niat baiknya kepadamu, Mbak. Aku sendiri pun tidak tahu mengapa ia memilih untuk diam. Tapi yang pasti, Mas Harun merasa punya tanggung jawab untuk membantuku yang pada saat itu aku sedang hamil dan baru kehilangan suamiku." Bu Lastri semakin terisak, bahunya bergetar hebat. Semua orang di ruangan itu merasakan betapa beratnya beban yang kini harus ia tanggung. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam kebencian yang ternyata salah sasaran. "Apa benar itu, Anas?" tanyanya dengan suara parau, menatap adik iparnya dengan harapan bahwa semua ini hanyalah kebohongan belaka. Om Anas mengangguk pelan. "Iya, Mbak, itu benar. Bang Harun sudah banyak bercerita kepadaku sebelum kecelakaan itu. Tapi karena aku dan Lilis benar-benar kehilangan kontak setelah kematiannya, kami baru bisa mengungkapkan semua ini sekarang." Air mata Bu Lastri semakin deras mengalir. Selama ini ia telah salah paham. Ia telah membenci seorang wanita yang tidak bersalah. Ia telah menyalahkanku hanya karena wajahku mengingatkannya pada Tante Lilis. Ia telah membiarkan hatinya dipenuhi dengan kebencian yang ternyata tidak beralasan. Aku yang sejak tadi menangis terisak akhirnya mendekat. Dengan suara lirih, aku berkata, "Ibu, aku tidak pernah menyimpan dendam. Aku hanya ingin diterima sebagai bagian dari keluarga ini, Bu." Bu Lastri menatapku dengan mata yang penuh dengan penyesalan. Tangannya bergetar saat ia mengulurkan tangannya, menggenggam tanganku dengan erat. "Maafkan aku, Nak. Maafkan aku telah membencimu tanpa alasan. Maafkan aku yang telah membuat hidupmu menderita." Aku tidak sanggup berkata-kata lagi. Aku hanya bisa menangis dalam pelukan ibu mertuaku yang kini sadar bahwa kebenciannya selama ini hanyalah ilusi. Perlahan, kebekuan yang selama ini menyelimuti keluarga itu mulai mencair. Sebuah akhir yang penuh air mata, namun juga awal dari lembaran baru yang lebih hangat dan penuh kasih sayang.